Jadi dari dulu sampai sekarang orang Sunda ini tidak ada kronologi sejarahnya. Oh, berarti ini salah satu yang bertahan lah ya. Bertahan. Ya, say hi teman-teman. Bareng lagi masih BMB dan ini salah satu temen gue yang ada di podcast. Pengen ngobrol, salah dong. Pengen ngobrol si BMB. Ya, ini Ajat. Halo Jat. Halo. Jadi rumahnya dia ini dekat sama wisata sejarah Situs Banten Girang. Situs Banten Girang. Banten Girang apaan sih? Maksudnya ya tahu sih. Maksudnya kita kan Wisata ziarah sih teman. Ya wisata ziarah maksudnya kan kita tuh ada Banten Lama, Banten Girang. Banten Girang nih mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi sebenarnya dia ada. Nah, itu kenapa di Banten, di Serang sendiri terkenalnya sama Banten Lama, kenapa nggak Banten Girang kita kenalin ya? Wisata tersembunyi yang banyak orang nggak tahu, tapi penuh dengan sejarah yang bernilai. Cucok. Ini dekat rumah lo ya? Ya. Yuk kita cus. Jadi ikutin nih, deket. Ya. Oh ya teman-teman, kalau mau ikut silakan ikut sama kita ke Banten Girang ya. Ya. Lokasinya Jalan Raya Pandeglang, kawasan Sempu, Banten Girang, belakang Giant. Oh, belakang Giant. Bisa lewat jalan pintu Geraha 1. Oh, perumahan ya, pintu Geraha. Sama lampu merah Sempu itu bisa masuk. Jadi itu situs zaman dulu juga, masih situs kerajaan kan? Dia jatuhnya namanya? Dia tuh dulu ada namanya pahlawan Banten Girang ya, namanya Ki Mas Jong ya. Oh, Ki Mas Jong. Kalau lo lihat nanti di pintu masuk itu ada pemakaman Ki Mas Jong. Oh ini ya? Iya. Lo kan warga sini nih, Jat. Jadi pasti lo tahu ya cerita sejarahnya. Setahu gua, waktu gua kecil kan memang gua lahir di sini lah, lahir di sini gitu kan. Kalau ngelihat situs Banten Girang ini yang gua tahu adalah di sini nih ada makam Ki Mas Jong. Yang ini dia adalah orang yang pertama masuk Islam di Banten ya. Di sini ada sih makamnya di dalam gitu. Terus di sini juga ada pengurusnya juga. Ada susunan pengurus lah di sini, jadi benar-benar terawat. Tapi di belakang juga ada makam warga sini juga, termasuk almarhum kakak gue juga di belakang. Berarti warga asli sini lah ya. Warga asli sini sih kebanyakan dimakamkan. Cuma mungkin agak terbatas karena lahannya juga sempit ya. Iya. Nggak seperti TPU umum biasa. Jadi ini suka diinin nggak sih, maksud gue lo sebagai warga asli ini, gue juga pengen tahu lah ya. Ini ramainya tuh sama kayak di Banten Lama nggak sih, maksudnya kayak di waktu ziarah ya, atau waktu apa sih lebaran itu atau segala macam. Ya, kalau untuk ramenya itu kalau di situs Banten Girang ini lebih ke lebaran pertama gitu kan. Karena di sini dari kampung sebelah itu, dari kawasan Sempula itu intinya mereka tuh pada ziarahnya yang terdekat ya di sini. Apalagi untuk warga sini sih pasti wisata ziarahnya ke sini dulu. Dan biasanya kalau orang-orang jauh gitu, biasanya sebelum ke Banten Lama, lo tau loh Banten Lama ya? Iya pasti tahu lah semua. Nah, sebelum ke Banten Lama itu pasti mereka ke sini dulu. Oh, titik pertama tuh pasti orang sini dulu. Biasanya orang luar kota. Bahasa kasarnya mungkin penghantar untuk ke Banten Lama, kita harus tahu historinya di sini dulu. Manajemen sininya ya gawat, apalagi di dalamnya juga benar-benar ada kayak peninggalan, lebih banyak ke keramik sih, keramik kuno gitu. Itu tersimpan di dalam. Oh, berarti dalam ini ibarat ada museumnya juga lah ya? Nah, ada. Ada museum juga. Iya. Bisa masuk nggak sih? Sebenarnya bisa aja sih, cuma lagi pengelolanya lagi nggak ada ya? Gue kayaknya tidak melihat ada pengelola di sini.
ada pengelolanya sih. Berarti Kalau mau masuk sih mungkin kita tanya-tanya dulu di dalamnya gitu. jadi Heeh. kita udah dari luar aja kali ya. Namanya Pak Abdul Hasan. Oh, Pak Abdul Hasan. Cuman Iya. berhubung ini kita ini aja deh. Kayaknya gua cari tahu dari lo sendiri ya. Ini selain kayak ini nilai sejarahnya selain ini berbentuk makam, ini masjid. Musola sih. Ini musola nih? Buat penjara. Ini lebih ke makamnya. Oh. Itu sih namanya kalau bahasa ininya sih Makbaloh Aulia Masjong Agusju Syekh Azhar Banten Girang. Dan orang kalau mau ziarah ya masuk ke dalamnya itu. Oh. Tuh. Kalau masuk ke dalam tuh auranya tuh emang benar-benar kayak dibawa ke histori lama sih kalau gua gitu. Gua kalau masuk ke dalam tuh kayak benar-benar karena emang banyak foto-foto zaman dahulu gitu kan. Karena memang sebelum ini jembatan jadi, ini jembatan ini kan udah dicol ya, udah bentuknya kayak aspal. Itu kan sebelumnya kita pakai lalu lintasnya pakai jembatan gantung kayu. Oh, dulu jembatan kayu ya? Iya, jembatan kayu. Ini ada di sebelah. Nah, ini. Gua liat sini ya? Iya. Dulu lo waktu main Ke rumah di gua rumah pertama gua kali tahun 2012 2013 ya. Itu kita masih pakai fasilitas jembatan Oh, ini udah diperbaikin sama pemerintah? Ini sebenarnya kayak udah dimatikan gitu loh, Kang. Oh, berarti ulang lagi, berarti ini udah dimatiin, Dan akhirnya beralih ke lalu lalangnya sebelah. Sebenarnya sih gue berharap sebagai warga Banten Girang ini sebagai wisata sih ya, wisata jembatan untuk Banten Girang ini. Tapi kayaknya buat jalan kaki mungkin ya? Jalan kaki mungkin doang? bukan hanya untuk jalan kaki, mungkin untuk foto-foto kan bisa ya. di ibarat sekarang Instagramable. Iya, jadi tidak menghapus sejarahnya gitu loh. Jadi gue sih berharap di acara lo ini gitu kan. Yo, di jalan-jalan bareng si Bambi ini ya. Ini gue berharap pemerintah bisa melirik gitu kan. Jembatan gantung dari kayu ini mohonlah untuk dihidupkan kembali. Mungkin bisa dijadikan untuk lebih ke fasilitas masyarakat atau pengunjung wisata untuk foto-foto gitu kan. Bahwa memang dulu jembatan kayu ini ada gitu untuk lalu lalang peziarah atau lalu lalang masyarakat. Masuk ke sini ya, nyebrang ya. Karena kan di sana kan kita kan terhalang sungai gitu. Kampung Tirtalaya Banten Girang ini terhalang sungai untuk menembus ke jalan raya sana. Jalan raya gede itu. Atau iya kampung sana gitu. Makanya kita menggunakan jembatan untuk menembus ke jalan raya sana. Oke. Berarti ini salah satu peninggalan sejarah juga ya. Sebelum ada jembatan yang baru yang diperbaiki pemerintah ada di seberang sini nanti tinggal dilihat. Nggak tahu. Ya, ini lagi sama Pak. Ya. Bapak siapa, Pak? Pak Abdul Hasan. Pak Abdul Hasan. Ya. Abdul Hasan. Abdul Hasan, Pak Abdul Hasan ya. Kalau Abdul itu biasanya Cina masuk Islam. Oh, gitu. Ini Pak Abdul Hasan. Ya. Pak, ini saya boleh tahu nggak kurang lebihnya untuk sejarah situs Banten Girang ini? Situs Banten Girang itu situs tempat Banten Girang ini yang sekarang ini sering dikunjungi oleh para peziarah. Ya. Oke. Begitu, karena mengingat di lokasi Banten Girang ini adalah situs kerajaan Sunda dulu. Ya. Seharusnya ini situs sejarah kerajaan ataupun orang-orang Sunda. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang orang Sunda ini tidak ada kronologi sejarahnya. Oh, berarti ini salah satu yang bertahan lah ya. Bertahan. Nah, ditahan budayakan ya. Dibudayakan berarti kita digalakkan namanya? Ya, pokoknya dipertahankan ya supaya oleh kuncinya sendiri. Sama warga sekitar sini ya. Enggak, warga pun artinya sejarahnya kurang dimengerti. Oh, gitu. Hanya ya. Karena wajar sejarah Banten Girang ini kurang digalakkan, kurang tahu. Karena pemerintah daerah Serangnya juga kurang menggalakkan sejarah. Oh, kurang mengworo-worokan, mempublish. Gitu, kalau misalkan ini ya saya juga jangan cuman Banten Lama aja ya yang bisa. Nah, ini Banten Lama ini harusnya di Banten Girang.
Banten Lama itu ya di Banten Girang. Seharusnya. Karena Banten Girang ini didirikan oleh Prabu Jaya Bupati pada tahun 932. Kalau di Banten Lama yang itu perpindahan dari Banten Girang ke Surosoan. Itu namanya Surosoan, bukan Banten Lama. Oh, seharusnya jadinya Banten Lama. Nah, Banten Lamanya ini di Banten Girang. Baru Begitulah. tahu. Nah, gitu ya. Saya orang asli baru tahu Kita ini. bisa kita sebagai Kuncen bertanggung jawab sejarah itu. Oh, gitu. Banten Lama harusnya ini namanya Nah, ini, itu namanya itu namanya Banten, bukan Banten Lama, harusnya Banten Surosoan Oh, Banten. Oh, Surosoan Banten seharusnya Nah, ya. seharusnya. Oh. Kalau tahu sejarah. Kalau nggak tahu sejarah ya mau Banten Lama, mau Banten Baru di sana nggak salah. Akan tetap menjadi nama yang terbiasa orang ngomong itu Banten Lama, padahal ini aslinya di sini. Betul. Oh, Begitu. Ya. Di dalamnya katanya Ajat ada keramik ya, ada keramik kuno. Ada keramik kuno dari hasil penemuan penelitian arkeologi. Arkeolog sini, Nah, pakai ke situs ya. Oke. Akhirnya saya tahu. Silakan mau. Oh iya, siap. Boleh Pak ya? Silakan. Oh, iya, izin. Ini salah satu tempat situs sejarahnya yang ditemani sama Pak Abdu. Pak Abdu Hasan. Ya. Oh. Nah, ini juga kita ini kena ada di YouTube di sana banyak keterangan yang ngaco. Karena kurang begitu akurat. Ya. Banten Girangnya sendiri yang bekas diteliti ya oleh Badan Arkeologi Internasional dan dibantu oleh 6 negara pada saat itu. Tapi tidak diorbitkan sejarahnya. Gitu. Jadi penelitian ya kalau akurat sih enggak ya, tetapi akan mendekati. Gitu ya. Akurat sih belum, tapi mendekati itu. Oh, gitu. Daripada cerita dari sekarang ini dikatakan Banten Girang ataupun Banten Lama. Apa sih Banten Girang itu? Apa sih Banten Lama itu? Nah, gitu kan. Ada kronologi sejarahnya. Jangan kita sekedar untuk tahu Banten Girang. Tahu dari orang ya, dari mulut orang, tapi berdasarkan faktanya nggak ada. Nah, fakta-faktanya apa sih Banten Girang ini? Sehingga Banten Girang seaturannya diperindah. Tapi karena pemerintahnya sendiri yang kurang begitu memperhatikan sejarah manusia Sundanya ini. Oh gitu. Gitu ya. Ya. Kalau makam Ki Mas Jongnya itu di mana ya Pak? Di dalam. Di dalam. Dalamnya. Arya Jumina namanya aslinya. Kalau beliau itu berarti orang yang pertama masuk Islam di Banten ya? Orang kepemerintahan ataupun orang Sunda yang pertama kali masuk Islam. Oh. Nama aslinya maaf Ki Mas Jong? Arya Jumina. Arya Jumina. Iya, tapi yang karena Sultan Maulana Hasanuddin mengatakan Mas. Namanya Arya Jumina. Tapi karena orang Jawa itu mengatakan Mas itu kakak. Iya. Mas Ju. Oh, jadi Jong tuh dari Ju. Arya Juminanya itu. Oh, Mas Jong dengan Ajar Jong dan asal mulanya tuh ya. Mulanya, kakak tapi Ju. sekarang menggema atau beredar nama itu ketika Maulana Hasanuddin menyebut Mas Ju itu karena Hasanuddin itu dari Demak. Oh iya. Demak ya. Oh, Ki Mas. Gitu ya. Berarti kakak Ju ya, dulu Ju. Jadi meningkat nama itu Mas Ju, Mas Kakang Ju. Kayak kita mah. Kayak kita mah ya. Kakak Ajat. Kak Ajat. Oh, namanya masih derajat. Iya. Ya. Begitu kira-kira. Iya. Tapi hal-hal itu harus kita diperbaiki dengan sejarah-sejarah. Apalagi ada di Banten Girang ini, waduh, ya dokteran, terus profesor ada. Tapi hal-hal ini kita kurang mengerti. Kenapa? Terlalu kalau dibekukan sih enggak ya. Tapi kurang diperhatikan lah. Boleh. Gitu ya. Iya. Kenapa Pak Kuncen Banten Girang sebagai pengurus saya ini mengurusi di Banten Girang ini sudah dari umur 12 tahun
Saya ini udah umur 84 tahun. Sekarang ini. Nih, makanya buyut juga udah 5 ya. Oh iya. Ini engsel pintu gerbang. Oh, ini engsel pintu gerbang kerajaan. Ini Iya. sebelum diperbarui. Dulu di zaman kerajaan Sunda. Oh. Induk ke kerajaan Tatar Sunda itu di sini. Ya, yang didirikan oleh Prabu Jaya Bupati pada tahun 1932. Ya, sehingga orang Lampung ikut menjadi kerajaan Sunda, dinamakan adalah kelautan dinamakan Selat Sunda. Selat Sunda. Oke, Selat Sunda tahunya dari situ. Iya, kerajaan Banten Girang ini kekuasaan sampai Cipamali. Pamali di Cipamali. Kalau orang Jawa menamakan Kalijaga. Sunan Kalijaga, Cipamali. Bukan, namanya Sungai Kalijaga. Sungai Kalijaga berarti. Sungai Kalijaga itu di mana? Hah? Jawa ya. Nah, perbatasan Jawa dengan Jawa Barat. Ternyata kerajaan Banten ngerembet sampai ke situ. Nguasain sampai Banten. Sampai Lampung. Sampai Lampung sampai di Jawa Barat ini di Banten memegang Jawa, Jakarta Raya, Jawa Barat sampai ke Lampung. 4 provinsi. Yang saat ini yang seharusnya saat ini 4 provinsi ya. Nah iya. Wow. Itu kekuasaannya yang ada di Banten Girang ini dulunya. Oke. Gitu ya. Tapi sekarang ada nujul itu tuh, ya 4 provinsi sampai itu kena Banten Girang ini menguasai 4 provinsi itu. Apa sih punya peranan ya terhadap? Ya punya peranan di sana. Oke. Kenapa? Jakarta itu Sunda Kelapa sekarang. Iya, Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta. Kenapa itu? Sampai terpisah itu. VOC. Ya, karena Belanda itu yang salah itu turunan kerajaannya itu sendiri. Oh. Ini cerita ini harus dikorek. Ini di mana ini? Di Jakarta ada yang tadi usulnya asalnya dari mana? Oh, nasional Jakarta tapi asalnya dari mana? Candi Pulau Sari. Pulau Sari itu di mana? Di Banten. Gunung itu. Nah, iya. Gunung Pulau Sari itu Pulau Sari ini. Pulau Sari itu Banten ya. Oh. Nah, ini ada benda-benda ini dulunya apa? Bagaimana kronologinya kita ini kalau tahu? Nah ini yang ada di Banten ini, tapi nggak pantas ada di Banten ya, ini candi ini. Ini di sini dulunya. Oh. Ya, karena masih agamanya kuat ya. Masih belum agama Islam. Oh gitu. Datangnya agama Islam pada tahun 1521 di Banten ini. Dulunya Hindu. Oh iya. Gitu ya. Suan Kalok itu pada zaman Cina berhubungan dagang dengan Banten Girang. Oh, dinasti Ming ini karena berhubungan dagang. Gitu ya. Berhubungan dagang dengan kerajaan Cina. Berarti guci-guci ini peninggalan sejarah yang diabadikan di sini. Pada waktu hubungan dengan kerajaan Cina. Orang-orang Cina berdagang di Banten Girang. Wah, itu teman-teman. Abah Abdul nih bikin candu dengan sejarah-sejarah di Banten, gila. Wah, gue makin penasaran tau, karena seru banget tadi. Dan gue terbatas sama waktu yang bakal gue aktivitas selanjutnya. Jadi gue cuma sebentar buat pengen tahu tentang Banten Girang dan sejarah Banten. Thank you teman-teman yang udah nonton bareng si BMB ini. Thank you banget.
Dan jangan lupa dukungannya untuk follow, like, comment, subscribe. Dan thank you juga buat Ajat yang udah nemenin. Thank you Ajat.